Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama Mbah Hilo dan Mas Den. Ini terkait dengan Nia Kurniasari ya, Mbak Hilo. Ya. Nah, Mbak Hilo, kalau dikatakan ya, ini saya mendengar dari pihak keluarga, pengakuan daripada Indra S. ya, mengaku beliau adalah pelaku tunggal. Ini kesaksian beliau sendiri, Mbak. Dia adalah pelaku tunggal yang melakukan ruda paksa dan pembunuhan terhadap Adinda Nia Kurniasari. Tentu jangankan Mbah Ilo yang sudah menerawangkan jauh-jauh hari ya, pihak keluarga pun ternyata demikian, Mbah. Ya, mengatakan bahwasannya Nia Kurniasari itu pelakunya lebih dari satu. Berarti ada ketidaksesuaian nih antara apa yang dikatakan sama Indra S dan keyakinan para keluarga. Yang saya mau ingatkan gini, Mbah, sebelum ya detik-detik penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Indra, keluarga kan sempat melakukan ritual memasuki arwah, Mbah. Iya. Arwah Nia, meskipun itu mendapatkan pertentangan. Nah, di situ yang saya lihat dan dengar adalah adanya 3 pelaku yang terlibat. Ada satu juga yang memukulkan batu ke kepalanya si Nia. Nah, apakah Mbak juga akan memperbaiki atau merubah pandangan Mbah Hilo terkait dengan tersangka, atau memang ini satu-satunya tersangka? Silakan, Mbak. Ya, kalau menurut saya sih itu tidak mungkin dia sendiri, karena saat ini ya, ini mungkin belum kena press dia ya, untuk belum bunyi lah kita bilang. Ya, itu kalau menurut saya itu paling sedikit itu 2 orang itu yang melakukan ini. Karena begini, dia melakukan pemerkosaan ya, kita bilangnya. Itu tidak mungkin sendiri. Nah, tentunya ada yang membekap mulutnya ya, kita bilang ya. Mereka itu sudah jelas bergantian itu kalau menurut saya. Nah, tidak mungkin sendiri. Nah, sudah jelas ada temannya ini. Nah, menurut saya. Iya. Nah, jadi apalagi yang kita ketahui adik Nia juga pandai bela diri ya, Mbak. iya, ya. Karena begini, kalau one by one lah kita bilang ya, mungkin masih bisa kabur atau masih bisa lari dia. Nah, masih bisa untuk mutlak untuk melawan lah kita bilang ya, walaupun seorang jantan lah kita bilang seperti itu. Nah, Mbak, ini katanya juga adik kita Nia ini, Mbak, itu diruda paksanya, Mbak, ya, dari titik A ke titik B itu cukup jauh, Mbak. Ada penyeretan juga di sana yang dilakukan oleh sosok Indra ini, ya, sempat disekap, ditutup ya lubang udara dari tubuhnya adik Nia itu selama 6 menit. Saya bingung gitu, apakah 6 menit itu ketika kita disekap gitu mulutnya sama hidung gitu, apakah itu bisa menyebabkan kematian selama 6 menit itu, Mbak? Ya, sudah jelas. Karena begini, jangankan 6 menit, mungkin kalau kita dibekap saja ya, 2 menit saja itu sudah tewas itu. Oke. Berdasarkan mungkin analisa itu, mungkin ya wallahualam ya, apakah pada saat disekap itu dia telah meninggal. Berarti ada netizen juga yang bilang gini, Mbak, kalau disekap itu kemudian baru diperkosa, ya berarti kan rentetannya adalah disekap, mati, kemudian baru diperkosa, diruda paksa. Berarti dia sudah mati dulu baru diruda paksa. Tapi kalau menurut saya sih tidak. Menurut Mbak Hilo tidak? Kayak mana menurut Mbak Hilo? Ini pengakuan dari Indra sendiri loh. Dia setelah disekap, pingsan, ya, baru diruda paksa. Nah, kalau dari Mbak gimana? Ya, kalau dari pandangan saya ya kalau dibuat pingsan sih itu yakin, gitu. Tapi kalau setelah tewas kita bilang ya, setelah meninggal baru dilakukan itu, kalau menurut saya sih tidak gitu. Nah, karena menurut saya dari pandangan saya itu dalam kondisi ya, walaupun sekarat kita bilang ya, itu masih kondisi masih hidup gitu. Masih hidup ya? Masih hidup. Nah, setelah itu barulah setelah melampiaskan dia,
barulah menghabisi nyawanya. Itu Oke. kalau dari pandangan saya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu pandangan dari Mbah Hilo Iya. ya. Mungkin berbeda dengan sang pelaku gitu ya. Oke ya, selanjutnya adalah Mbah Hilo, dengan ditangkapnya Nia ini ya. Kan pelaku, otak pelaku lah ini kita bilang. Kalau sebelumnya kita katakan arwah Nia ini tidak tenang gara-gara pelakunya belum ditangkap. Apakah saat ini memang sudah bisa dibilang tenang, Mbah? Ya, kalau dari pandangan saya, Mm-mm. dia sudah mulai tenang gitu ya, karena si pelaku sudah tertangkap begitu ya. Begitu, tinggal lagi bagaimana pihak keluarga dan saudara-saudara ya, kita bilang tetaplah mengirimkan doa begitu ya, agar dia ini bagaimana ya, kita bilang biar supaya lega gitu ya di alamnya sana gitu, tidak menjadi beban lagi seperti Oke, itu. walaupun kita masih kontroversi ya, Belo, apakah ada tersangka lain atau tidak, tapi pelaku utama Indra ini sudah mewakili itu semua ya, Mbak ya. Iya, Oke, jadi saran Mbah Hilo adalah kepada keluarga agar keluarga senantiasa berdoa, iya, meminta apa ya, arwah Nia diterima, ya, dan jangan ada dendam, gitu ya, Mbak ya. iya benar. Biarkanlah semua Allah yang membalasnya, gitu ya. Harapan kita tentunya agar Indra bisa dihukum seberat-beratnya, sekalipun itu adalah hukuman mati ya, gitu. Ya, tadi kita Mbak Ilo, pembahasan hari ini ya yang saya dapat adalah terkait dengan banyaknya pengakuan Indra, Mbak Ilo, yang dimana itu masih banyak diragukan sama pihak polisi. Nah, saya tanya sama Mbak Ilo, kenapa sih Indra ini sosok yang udah ketangkep tangan, yang sudah ketangkep ya selama 11 hari buron, lari, tapi kok kenapa dia memberikan keterangan itu berubah-ubah, pelin-pelan, Mbah? Iya, Apalagi yang mau dilindungi dia, dia kok udah ditangkep loh. ya begini ya. Mungkin kalau dia bicara masih sejujurnya begitu ya, Mm-mm. ini kan bakal melibatkan dia lagi gitu ya. Kita bilang terbuka lah bahwasanya memiliki teman. Nah, itu temannya kan bakal dicari, bahkan dia diseret lagi ya, Iya. untuk di mana keberadaannya, itu memperlibat dia gitu. Dia berusaha untuk kita bilang mengelak lah gitu, agar supaya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan. Oke Nah, ya. karena kalau dia sempat buka mulut ya kena pres lagi dia gitu. Nah, itu yang saya rasakan. Oke, jadi Mbak Elo terkait dengan kecurigaan keluarga itu pun sama dengan Mbah ya. Artinya Mbah meyakinin ada tersangka lain dalam kasus Nia Kurniasari, adinda kita yang meninggal secara tragis di tangan pelaku biadab ya, yaitu Indra Septiarman ya, pria kelahiran 1998. Semoga dari kejadian ini tidak ada lagi ya Nia lain ya, Mbak Iya. Elo, yang Makanya saya bilang juga kalau bisa ini diberi hukum seberat-beratnya ataupun di hukuman mati lah kita bilang, biar tidak ada lagi biar untuk yang mengikuti jejak seperti ini ya, biar supaya ketakutan gitu. Tidak berbuat sewenang-wenang lagi gitu. Siap. Ya. Oke, Mbak Ilo, mungkin sampai sini kita lanjut di part berikutnya. Semoga keluarga diberikan ketabahan ya dan keikhlasan atas meninggalnya Adinda Nia di tangan pelaku yang bejat ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.